Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ayadihi al-mutakathirah wa ala ni'amihi al-mutawafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Imam Masjid Nurdin yang dimuliakan Allah, hafizahullah, semoga Allah SWT menjagakannya, guru-guru kita, para alim ulama, para salihin, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita dunia dan akhirah, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih dalam nuansa bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat dan salam kepada beliau, tidak hanya di bulan ini. Tentunya bagi kita sesungguhnya setiap hari itu adalah maulid, karena kita senantiasa mengingat dan merindukan serta berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang bergembira, bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan atas hadiah teragung dari Allah, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Seorang ulama besar, Al-Imam Abdurrahman Al-Jazairi, mengatakan, "Lau kana hadha kafirun jaa dhammuhu wa tabbat fil jahim mukhalladah." Datang suatu kabar, andai saja orang kafir sekalipun, ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu bil jahim mukhalladah, bahkan turun firman Allah khusus untuknya, tabbat yada abi lahab wa tabb. Ata annahu fi kulli lailil itsnin atau ata annahu fi kulli yaumil itsnin, diriwayatkan bahwa nanti di dalam neraka nanti setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan Allah azabnya, lisururi bi ahmadah, karena dia pernah bergembira sewaktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bil mu'min, bagaimana lagilah seorang yang beriman. Fa kaifa bil mu'min bi Muhammadin masrurah, yang bergembira dengan nabinya Nabi Muhammad SAW, wa mata muwahhidah, dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah yang Maha Kasih Sayang, berkat Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-84, yaitu Malikul Mulk. Nama Allah yang ke-84. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, wa mata'ana Allah bituli hayatih, Malikul Mulk artinya yang memiliki kerajaan. Malik, memiliki, al-mulk, kerajaan, pemilik kerajaan. Kalau Malikul Muluk, raja di raja. Kalau Malikul Mulk, pemilik kerajaan. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang Maha Kuasa
yang sempurna kekuasaannya pada kerajaannya, yang meluluskan akan yang dikehendakinya pada kerajaannya, bagaimana yang dia menghendakinya dan sebagaimana yang dikehendakinya. Artinya dialah yang memiliki kerajaan ini, dia berkuasa penuh, dia melakukan apa saja yang diinginkannya dan yang dikehendakinya sebagaimana yang diinginkannya, yaitu mengadakan sesuatu atau meniadakan. Ijadu syai'in, mengadakan sesuatu, au nafyuh, atau menafikan atau meniadakannya. Baik mengakalkan sesuatu atau membinasakannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkuasa di alam semesta ini melainkan orang tersebut berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ada punya kekuasaan, penguasa, pemimpin manapun, raja manapun, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu jua pun karya atau ciptaan yang terdapat pada alam semesta ini melainkan itu adalah karya cipta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar atau sekecil apapun ciptaan tersebut, tidak ada satupun kehendak yang bisa terwujud pada alam ini melainkan hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka apapun yang dia inginkan, kun fayakun, terjadilah. Silahkan kita berkehendak dan apapun yang dikehendaki, namun perlu diketahui apapun kehendak kita tidak bisa terwujud kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kama yurid wa laysa kama turid. Yang terjadi sesuai yang diinginkan Allah, bukan sesuai yang kamu inginkan. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kau mau, aku mau, Allah juga yang memperlakukan apa yang dia mau. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Malikul Mulk disebutkan seperti firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tegas firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah juga dalam ilmu tauhid bahwa sesuai dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dan apa saja yang kamu lakukan sebenarnya wallahu khalaqakum, Allah juga yang menciptakannya. Apapun yang terjadi atas keinginan, iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Satu debu pun tidak dapat bergerak melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita mendapati kita di jalan yang sesuai dengan ajaran Allah. Hakikatnya Allah juga yang menggerakkan kita,
Allah langkahkan kaki kita, Allah bagi kesempatan, Allah sampaikan kita ke masjid ini, hakikatnya Allah juga. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memandang semuanya adalah kerja Allah, bukan kerja kita. La haula wa la quwwata illa billah. Ayat yang tadi dibacakan, ayat ini seolah menjelaskan orang yang disebut Malikul Mulk, yang punya kerajaan. Dalam ayat itu disebutkan bahwa orang yang disebut punya kerajaan itu yaitu orang yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, yang bisa menarik kembali kerajaan itu daripada orang yang dia kehendaki, yang bisa memuliakan orang yang dia kehendaki, yang bisa menghinakan orang yang dia kehendaki. Apabila mampu yang demikian, maka itulah disebut Malikul Mulk, dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung ayat ini memberikan satu keimanan bahwa yang memuliakan dan yang menghinakan seseorang adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak pantas, yang pantas itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita minta kemuliaan itu dari Allah, karena makhluk itu mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hendak jadi mulia dengan sebab kekayaan, karena kekayaan bisa habis. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan, karena jabatan, atau karena pangkat. Carilah kemuliaan itu dengan Allah, karena kemuliaan di sisi Allah itulah yang kekal sampai akhirat. Kalau kemuliaan karena ada embel-embel sebab, selesailah. Jadi gagah nanti ada masa buruk, cantik nanti ada masa buruk, kaya ujung-ujungnya mati juga. Tapi kalau berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan itu akan kekal abadi sampai ke negeri akhirat. Karena itu bercita-citalah dan berdoalah selalu agar dapat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang paling penting dan yang paling mahal harganya. Abu Jahal adalah orang yang sangat dimuliakan kaumnya pada masanya. Sedangkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba sahaya yang terhina. Nah, pada sesuai konteks sosial ketika itu, Abu Jahalnya orang keren, orang jet set, sementara Bilal hamba sahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya memuliakan yang dia kehendaki dan menghinakan yang dia kehendaki. Abu Jahal yang diagungkan kafir Quraisy itu mati terbunuh pada peperangan Badar, dan jasadnya kemudian dibuang di sumur Badar. Sedangkan Bilal bin Rabah yang dihinakan itu, yang disia-siakan karena hamba sahaya itu, dimuliakan Allah sehingga namanya harum sepanjang masa dari dunia sampai akhirat. Nah, kita tahu kisah Bilal bin Rabah, di mana beliau ini sebagai hamba sahaya, namun ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak takut dan tidak gentar. Nah, kalau tidak khilaf, tuannya itu Muawiyah, sampai kepada tahap dia dipaksa untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, meninggalkan ketauhidan kepada Allah, disiksa sedemikian rupa sampai dijemur di gurun pasir yang panas, dibuka bajunya, bahkan diletakkan di dadanya batu yang besar. Tetapi apa yang keluar dari murid beliau? Allahu ahad, ahad, ahad.
Allah yang Maha Satu, tempat aku bergantung, ahad. Dengan izin Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang melewati dan yang membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, itu nisbi, relatif, hanya untuk ukuran dunia saja. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga, selagi dia orang yang bertakwa kepada Allah, dialah hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkehendak namun tidak bisa mewujudkan seluruh kehendaknya berarti tidak berhak menjadi malikul mulk. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menghendaki, maka lulus terjadilah segala apa yang dikehendakinya. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini gitu nih macam-macam pula. Ayat ini dijadikan pula sesuatu yang terkait dengan kesaktian. Tapi wallahu alam, mungkin itu salah satu mukjizatnya. Selama digunakan untuk yang baik, insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalau sampai digunakan untuk yang buruk, salah lah ya. Masa firman Allah digunakan untuk mengorat cewek misalnya, kum fayakun. Janganlah, disesuaikanlah pada tempatnya ya. Hamba-hamba Allah yang bijaksana atau yang berakal itu, yaitu yang bisa meneliti apa kehendak Allah pada dirinya. Hamba yang berakal yang bijaksana itu berusaha untuk mengetahui, menyadari apa yang diinginkan Allah pada dirinya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan panjang lebar ada satu bab khusus bagaimana kita mensyukuri anggota tubuh kita. Tangan, mata, hidung, mulut, yang zahir, belum lagi yang batin. Wajib kita mengetahui untuk apa Allah ciptakan itu. Apakah mulut ini untuk makan cuman? Apakah lidah ini untuk bercakap-cakap cuman? Hasya wa kallah. Wajib kita memahami lidah untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mulut untuk mengatakan yang baik, ini ya, makanan halal, tangan kita untuk berbuat yang baik, mata kita memandang yang dihalalkan diridhai Allah, kaki kita melangkah ke tempat yang diridhai Allah. Nah, itu berarti kita meneliti dan menyadari apa yang dikehendaki Allah pada diri kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenalku kepada Allah, beribadah, mengabdi kepadaku. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit kemudian, kita diperintahkan untuk berfikir, apakah kita dikehendaki Allah menjadi orang yang mulia, mati sebagai ahli syurga, ataukah kita dikehendaki Allah sebagai orang yang celaka, menjadi ahli neraka apabila kita mati. Na'udzubillah min adzabil qabr wa min adzabin nar. Wajib kita berpikir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepada Allah agar kita termasuk ashabal yamin, masuk sebagai ahli syurga yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yang mana maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan ia pada agama. Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menginginkan pada seorang itu menjadi baik, Allah pahamkan orang itu akan agama.
Allah akan bukakan hatinya untuk menuntut ilmu agama, dan Allah perlihatkan pada dirinya aib dan celah yang ada pada dirinya orang itu. Idza arada Allah bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Kalau Allah ingin menginginkan seseorang itu menjadi baik, Allah akan perlihatkan, sadarkan orang itu akan aib-aib dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tahu aib-aibnya sendiri, sadar dia punya kelemahan, itu tanda yang baik, tanda Allah ingin memperbaikinya, sehingga dia mengetahui di hatinya masih ada kesombongan, masih ada ria, dari sikapnya masih ada adab-adab yang buruk, adab-adab yang jelek, diperbaikinya, yang dalam diperbaikinya, yang lahir diperbaikinya. Apalagi untuk memperbaiki yang dalam, sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah. Namun jadikanlah zahirku ini zahir yang baik pula. Sebab kalau hati baik, zahir tak baik, nanti orang suudzon, nimbulkan dosa orang, kita pun berdosa juga. Rambut panjang macam cewek, telinga betindi, bertato-tato misalnya, tak pakai baju pula, hatinya baik, nggak perlu katanya kan, penampilan nggak perlu, yang penting hati. Betul lah satu sisi, tapi nanti kita buat orang berdosa jadinya. Orang suudzon dengan kita, orang takut dengan kita. Makanya Nabi mengajarkan, perbaikilah batin kami, jadikan lahir kami lahir orang yang saleh. Idza khasha'atil qulub khasha'atil jawarih. Kalau hati khusyuk, niscaya anggota tubuh pun akan khusyuk pula. Itu yang asli. Namun tidak banyak juga yang luarnya khusyuk, dalamnya belum. Banyak juga ya. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita yang dalamnya baik, kemudian juga yang luarnya baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, Allah pahamkan dia agama. Demikian juga kalau Allah ingin menjadikan seseorang kekasihnya. Syekh Bakhit pernah mengutip sebuah hadis yang berbunyi, mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah tidak mengambil, menjadikan kekasihnya dari orang yang jahil. Fa idza aradahu 'allamahu. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang kekasihnya, pasti Allah akan mengajarkannya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Karena itu nanti seorang aulia Allah, zahirnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, batinnya bersih. Jadi kalau ada orang yang dianggap wali, zahirnya bertentangan dengan syariat Allah, itu bukan. Kata Imam Syafi'i, law ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa. Kalau kau lihat ada orang berjalan di atas laut atau terbang di atas udara, pada ta'bah bihi, jangan kau ikuti, hatta tata'akkad anna aqwalahu af'alahu yattazilu bi syariatillah, sampai kau yakin perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni kadang-kadang ukuran wali itu asal sakti, sesakti wali, sesakti wali. Padahal dia celana pendek, tidak pakai baju, tidak ada sholat misalnya, minum bir di pasar. Tapi karena doanya makbul, wali itu, wali datang cium tangannya macam-macam gitu. Itu kan banyak. Atau kita ini nak guru pun itu juga, cari guru ukurannya sakti. Kalau tidak ada sakti tidak mau ngaji. Ustadz tapi tidak ada sakti, doa apa ngaji dengan dia? Ini sesuatu yang keliru. Kalau Allah menginginkan seseorang yang baik menjadi baik, yufaqihu fid din, niscaya Allah pahamkan orang tersebut akan agama. Tergerak di hatinya mau nuntut ilmu, mau belajar, mau ngaji, mau bersungguh-sungguh. Itu
ciri orang yang diinginkan Allah akan kebaikan. Sebab mohon maaf, ada orang yang keliru dia beranggapan tak perlu dak ngaji-ngaji itu dah. Yang penting kita ibadah jago. Kalau kita ibadah, ilmu tu datang dewe nanti, tak payah ngaji-ngaji. Gitu ya. Tak bisalah, karena rumus asalnya kata Nabi, al-ilmu bitta'allum. Ilmu tu didapat dengan belajar. Namun kita berdoa kepada Allah untuk mengajarkan kita apa yang kita tidak ketahui. Di sini dapat kita ukur, kata beliau, dapat kita ukur diri kita. Apakah termasuk yang Allah inginkan baik itu yang tahu aib dirinya, bukan yang tahu aib orang lain, tapi tahu aib dirinya. Kata Imam Ibnu Athaillah, yang hebat itu bukan tersingkap yang gaib, yang hebat itu adalah engkau telah mengetahui kekurangan diri sendiri. Ma kushifa laka minal ghuyub khairun mimma kushifa laka minal ghuyub khairum mimma kushifa laka minal ghuyub. Tersingkapnya engkau menyadari kau punya kesadaran bahwa engkau memiliki kekurangan lebih baik daripada engkau dapat melihat yang gaib-gaib. Ini kan ada orang yang cita-citanya dapat tengok yang gaib. Mungkin pernah saya cerita, ada orang minta doakan dengan saya, Ustaz doakanlah saya supaya saya bisa nengok yang gaib, nengok jin katanya. Enak saya nanti kalau nengok jin itu saya tangkap nanti masuk dalam botol. Saya bilang syukur kepada Allah kita tidak nampak jin. Sempat kita nampak jin tidak bisa tidur kita, keluar rumah takut, semuanya takut karena banyak jin di mana-mana. Allah tutupkan mata kita untuk ketenangan kita, untuk kesenangan kita, untuk kenyamanan kita. Apa pula tengok jin pula dan itu bukan hebat, bukan ahli gaib, itu bukan gaib sebenarnya. Kalau ada orang tu ahli ilmu gaib, bisa tengok jin, bisa tengok, bukan. Yang gaib tu Allah, syurga, neraka, hari kiamat nanti itu ya. Itu baru yang gaib yang asli. Kalau yang gaib-gaib macam di TV, ilmu gaib, ilmu gaib gitu bukan itu sebenarnya ya. Itu ilmu gaib-gaiban yang sekadar kita tidak nampak secara mata saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyadari akan kekurangan kita dan sepenuhnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Malikul Mulk yang memiliki kerajaan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa ruha hayatina wa sanadina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma ya sanada man la sanadah, ya sanada man la sanada lah, ya zukhra man la zukhra lah. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawsah, ya Ghawsah, ya Ghawsah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.